Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang berada di akhir zaman dan kita sudah dalam gonjang-ganjing akhir zaman atau keributan akhir zaman. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri dari mana sebenarnya sebab-musababnya bisa terjadi gonjang-ganjing di akhir zaman ini. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Oke saudaraku, kita awali pembahasan kali ini dengan berpijak dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Hijr yakni Al-Hijr ayat 26 yang kurang lebih ayatnya berarti, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini menerangkan asal-usul diciptakannya makhluk Allah yang bernama manusia, dan sebelumnya telah diciptakan makhluk Allah yang bernama jin, yaitu dari api. Kalau manusia ini diciptakan Allah dari tanah. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, yaitu Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Nah, di sini saudaraku, kita sudah bisa melihat bagaimana penolakan iblis itu ketika disuruh sujud kepada Adam, yakni manusia pertama yang diciptakan Allah. Seolah-olah membandingkan bahwasanya manusia itu hanya diciptakan dari tanah, kemudian iblis merasa lebih tinggi derajatnya, lebih baik karena dia diciptakan dari api. Kemudian akhirnya Allah menyuruh iblis, keluarlah kamu wahai iblis dari surga, karena sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat. Iblis berkata, kemudian iblis menimpali kepada Tuhan, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Kemudian Allah berfirman menimpali iblis, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan. Masya Allah, begitu kita melihat ya, seorang makhluk yang istilahnya tidak mentaatinya, Allah pun masih istilahnya memberikan keleluasaan. Apa yang diminta makhluk itu pun dikabulkan oleh Allah, padahal jelas-jelas ini makhluk yang menentang iblis ini. Kami lanjutkan terjemahannya. Kemudian setelah iblis itu diberikan tenggat waktu keabadian sampai hari kiamat, kemudian iblis itu berkata kepada Tuhan, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, yakni maksudnya manusia. Jadi dari awal iblis itu sudah mempunyai cita-cita, mempunyai niat, karena dia kecewa kepada Tuhan
saat dia sudah dicap Tuhan untuk menjadi makhluk yang terkutuk, akhirnya iblis itu bertekad nggak terima kalau dia ini masuk neraka sendirian. Dia bertekad untuk mengajak kita manusia semuanya untuk mengikutinya, akan mempengaruhinya, mengajaknya kepada nerakanya. Jadi ini adalah tekad iblis dari awal pada saat dia sudah dicap sebagai makhluk yang terkutuk. Namun dari apa yang sudah dicanangkan iblis ini, nah di sini menariknya. Kita lanjutkan terjemahannya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Nah ini iblis sendiri yang mengatakan. Jadi dia akan menjadikan kejahatan terasa indah di muka bumi ini, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Nah ini yang coba kami telusuri, bahwasanya kenapa terjadi di dunia ini antara hitam dan putih, yang saling tarik menarik antara kebenaran dengan kebatilan. Awal mulanya ternyata dari sini, saudara. Jadi dari genderang perang yang pertama kali dicanangkan oleh iblis, karena dia tidak terima kalau dia masuk neraka sendirian, tidak terima kalau dia sudah dicap sebagai makhluk terkutuk. Akhirnya dia memberontak. Justru harusnya dia itu semakin sadar ya, karena sudah diberi keleluasaan oleh Allah dengan umur yang abadi sampai hari kiamat. Bukan malah tambah bersyukur, tapi ini malah tambah menjadi-jadi, saudaraku, ini penolakannya. Kemudian Allah menimpali, ini adalah jalan lurus yang aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku. Jadi sebenarnya di sini Allah tuh memberi kebebasan. Makanya di dalam surat yang lainnya Allah menegaskan bahwasanya telah kami tunjuki dua jalan. Wahadainahu najdain. Kami telah menunjukkan dua jalan itu, yaitu jalan yang lurus dan juga jalan yang bengkok, jalan yang benar dan juga jalan yang salah. Tinggal kita nanti mau memilih jalan yang mana, saudaraku. Nah, kenapa kok terjadi gonjang-ganjing di akhir zaman ini? Ternyata dari sini asal mulanya, dari penolakan iblis ini. Makanya pokoknya kita ini sudah musuh bebuyutan dari zaman dulu waktu awal manusia diciptakan. Sudah terjadi perang itu ternyata. Bukan sekarang ini saja, sudah terjadi dari dulu waktu Allah menciptakan jin kemudian menciptakan manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat orang-orang yang nantinya tidak terpengaruh dengan ajakan iblis itu adalah, di dalam terjemahan ini, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah poinnya, saudaraku, di dalam akhir zaman ini kita merasakan banyak terjadi sesuatu hal yang mungkin sangat di luar nalar, dan itu memang waktunya. Nah namun itu terjadi, itu sudah dari dulu, terjadi sudah dari dulu, saudaraku. Terjadi pada saat kita ini baru diciptakan. Jadi bukan hanya saat ini saja, ini hanya rentetan-rentetan yang terjadi, yang kita rasakan belakangan ini saja. Dan ternyata itu sudah dimulai dari dulu, yang diawali dari penciptaan jin dan manusia. Nah untuk itu kini kita cari poinnya, bagaimana cara kita manusia semuanya bisa selamat daripada pengaruh iblis, daripada ajakan iblis, yaitu dengan hanya mengikhlaskan diri kita, penyembahan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Untuk itu insya Allah di sesi berikutnya kita akan terangkan bagaimana cara kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, dengan metodologi yang jelas, dengan syarat rukun jalan dan caranya dengan terang benderang. Tapi yang perlu kita ingat sekarang ini,
kita ini sudah masuk dalam medan pertempuran, yakni pertempuran melawan iblis, dimulai dari sejak kita diciptakan dan diperintahkannya iblis untuk bersujud kepada Adam. Kemudian terjadilah penolakan dari iblis, yang akhirnya iblis dilaknat oleh Allah sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Dari situlah iblis merasa semakin tidak terima dengan kondisi telah disebut sebagai makhluk yang terkutuk oleh Allah. Dan dari situ ternyata saudaraku, yang terlihat ini, yang kita saksikan ini sebagai gonjang-ganjing, ketidakberesan maupun kekacauan, ternyata asal usulnya dari musuh kita yang dari dulu, yakni iblis laknatullah alaih. Maka itu marilah berpegang kuat kita kepada agama kita, sehingga kita nanti bisa tulus untuk menyembah Tuhan dengan seikhlas-ikhlasnya. Nah, bagaimana caranya kita menyembah Tuhan dengan seikhlas-ikhlasnya? Tidak lain, kita harus mencari guru, saudaraku, supaya ada pembimbing jasmani dan rohani kita. Untuk itu kita cukupkan sekian, insya Allah kita lanjut di lain waktu. Nah, walafu minkum, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.